Oke, gas. Oke. Jadi pakai emot strategi bisa kalau model marketnya seperti ini bisa. Oke, coba kita tunggu ya. Euro USD. Malam juga semua. Selamat datang. Kita tunggu ya. Di sini pakai emot bisa kalau modelnya kayak gini bisa nih. Nah, di sini contohnya dia ada buy. Kita tunggu. Kurang kelihatan ya titik resistennya. Oke, buy seperti ini kita bisa masuk pendek, teman-teman. Kita bisa masuk pendek 1 menit. Kita tunggu. Buy seperti ini bisa masuk pendek, kecil aja dulu. Oke, dari sini kita bisa masuk 1 menit. Wait, oke, udah masuk buy-nya. Nah, jadi seperti itu kalau pakai emot ya. Kalau misalnya misalnya dia udah dekat ke sini ya. Ini kan udah ngedekat ke resist ke atas. Kalau udah dekat, kita kan OP setelah tanda. Kalau emot OP setelah tanda ya. Jadi karena kita follow the trend, nggak sama seperti reversal. Kalau reversal kita bisa OP di bawah sini. Tapi kalau emot nggak bisa. Seperti itu. Di situ kekurangan kalau kita follow the trend. Tapi kalau kita reversal, kita udah bisa OP dari bawah sini seharusnya. Coba kita lihat .ms kalau nggak. Nah, benar kan, .ms-nya udah ada indikasi di sini tuh. Tuh, ada buy. Kalau pakai .ms kita bisa OP dari sini. Tapi kalau pakai emot, nah kisahnya ceritanya bakal beda. Kalau pakai emot kita terpaksa nunggu dulu tuh. Profit nggak tadi? Gimana itu ceritanya? Ada yang ikut profit nggak? Di sini saya profit sih. Profit agak nyarisan. Tipis. Yang lain gimana? Kita tunggu opit. Ya profit ya tipis ya. Profit tipis. Ya profit tipis. Soalnya kita ambil pendek tadi emotnya karena udah dekat ke resist. Kalau belum terlanjur, kalau misalnya kita dapat posisi di bawah sini, misalnya ini candle bullishnya nggak terlalu dominan gitu ya kan, ini kan posisinya udah dekat nih ranknya.
Jadi target kita dekat sini, patokan kita buat OP ke sini ya. Nah ini udah jelas ditembus. Tapi kalau misalnya dia naiknya cuman sini tadi, kita bisa ambil agak panjang tadi. Cuman saya takutnya kalau kita ambil terlalu panjang di sini, takutnya keburu mantul, balik lagi ke bawah. Oke, jadi gitu aja kalau pakai mod. Jadi OP-nya setelah tandanya ada, misalnya di sini ada tanda, kita tunggu dulu tuh tandanya selesai, baru kita OP di depannya, ngikutin arah market. Jadi kelemahannya kalau misalnya pakai emot itu ketika marketnya cenderung sideways, boleh sideways tapi memiliki pergerakan cukup, rank pergerakan yang cukup ya. Jadi kalau teman-teman pakai sideways nanti nggak rekomend ya kalau pakai emot. Jadi di situ kelemahannya kalau trading dengan follow the trend, kita nggak bisa langsung OP ketika marketnya turun atau naik. Contohnya gimana? Jadi kalau contohnya, kalau kita secara sederhana reversal bukan reversal, tapi follow the trend. Oke, contohnya di sini. Di sini contoh ini kemungkinan ini bisa kita OP-nya setelah tanda, teman-teman. Jadi misalnya market turun, kemudian di sini udah naik, market naik ya kan? Market naik, kemudian di sini ada indikasi ke bawah sell. Kita tunggu. Jadi kita menunggu harga itu turun dulu. Kalau beneran akan ke bawah. Tapi kalau misalnya kita OP dari sini, ini kan udah tertinggi, udah naik, kemudian ada sinyal sell. Kalau misalnya kita sell dari sini, itu artinya reversal. Seperti .ms, seperti ini. Jadi dia mendeteksi ketika ada pembalikan harga. Tapi kalau emot, kita nggak mendeteksi adanya pembalikan harga, tapi mengikuti pergerakan harga. Jadi misalnya harganya naik, ya udah ada buy. Kemudian ada indikasi harganya turun, ya udah ada sell. Sellnya itu ya kita menunggu harganya itu turun dulu atau naik dulu. Kalau kita follow the trend, kita nggak bisa langsung OP ketika harga berbalik di situ. Misalnya harga kayak tadi di sini ya kan, harga berbalik di sini tuh. Kalau di .ms udah ada sinyal di sini. Kalau di emot sinyalnya baru di sini, kita OP-nya baru bisa di sini. Sama kayak orang trading, misalnya seperti ini, harga berbalik, misalnya seperti ini ya. Dia turun, kemudian di sini udah ada indikasi pembalikan. Kalau kita pakai dot, di sini harusnya udah ada indikasi sinyalnya. Seharusnya kalau kita kembalikan di sini kita udah bisa OP dekat sini. Kalau pakai emot beda cerita. Kita menunggu lagi tuh harganya benar-benar berbalik dari sebelumnya. Gimana kalau harganya nggak berbalik nanti? Malah misalnya kan di sini buy, kalau harganya nggak lanjut berbalik, ya itu kelemahan kalau kita follow the trend tradingnya. Oke, di sini kita bisa masuk. Oke, kita tunggu. Ntar, coba saya lihat bisa nggak. Bisa teman-teman, bisa kita sell ini. Kita sell 3 menit, kita tunggu posisi yang mantap. Posisi yang mantap di sini kita tunggu ya. Karena melihat pergerakan harga, kita tunggu dekat sini. Nanti kalau dapat area ini sell aja ya. Sell 3 menit ke bawah. Kita tunggu. Di sini dia ada tolak-tolakan. Go all in, jangan all in lah. Ntar dijelasin dulu garis SNR-nya. Yang paling mudah itu ya pakai dot itu. Ntar kita tunggu. Oke, ini kita bisa sell ya teman-teman. Kita sell ya. Kita tunggu ntar. Jangan buru-buru masuk sell. Kita bisa sell. Kita masih bisa sell. Belum terlambat. Tunggu. Posisi udah benar. TF5 juga ya. Oh, jadi bisa gitu juga. Kalau
kurang jelas SNR-nya mana nih. Ntar kita tunggu dulu, kita tunggu, jangan buru-buru. Kita lihat posisi ada nggak dia koreksi. Kalau ada koreksinya ntar kita gas ke bawah. Kita lihat dulu dia mau koreksi dulu nggak. Oke, dia mau koreksi dulu teman-teman. Jadi di sini dia bakal naik dulu. Itu ya, dia bakal naik dulu. Kalau ini titik koreksi, maka ini bakal naik dulu. Kalau naik dulu naik wajar ini ya. Jangan ini lah. Nah, ini naik wajar, naik ini. Area ini wajar naik. Hilang lagi. Jadi seperti itu ya contohnya. Misalnya market naik, kemudian tap di sini ternyata berbalik ya kan, ada doji atau macam-macam lah gitu ya, ada hammer. Kalau kita pakai dot seharusnya di sini udah ada sinyal tuh. Ya kan, di sini udah ada sinyal tuh, udah ada indikasi pembalikannya di dot. Tapi kalau kita pakainya emot, maka marketnya setelah berbalik dia baru ada sinyal. Dia udah berbalik di sini, harganya setelah naik udah turun, beneran udah turun di sini tuh. Maka dia baru ada sinyal. Kalau emot, jadi gitu kalau kita ngikut trennya seperti tadi. Jadi menunggu dulu harga itu benar-benar akan berbalik atau enggak. Nah, kelemahannya ya seperti tadi, ketika marketnya sideways, marketnya ragu-ragu atau anomali. Jadi misalnya marketnya kasusnya dia naik kemudian turun ya kan, ada indikasi turun. Udah turun tuh marketnya. Kemudian dia muncul sinyal tuh sell ke bawah. Taunya itu sideways, udah di support, up balik lagi atas. Karena harga balik lagi atas, indikasi uptrend ya kan, naik nih. Karena kita kan follow the trend, kita tunggu tuh harga udah naik tuh, ya udah tap ada sinyal buy, kita buy lagi, taunya balik lagi bawah. Nah itu kalau marketnya sideways. Jadi kenapa itu patokannya adalah support dan resisten tadi, memperhatikan support dan resistennya. Jadi kita tahu posisinya saat kita OP itu. Misalnya kita sell tuh, oh iya di atas ini dia udah bentuk resisten nih. Jadi harga udah beneran berbalik nih di sini. Ya udah saya ikut aja follow the trend ke bawah, sell gitu. Gitu juga ketika buy tadi. Ketika buy sih sebenarnya tadi kurang untuk contohnya karena supportnya belum terbentuk di bawah. Tapi ada bullish candle ini yang dapat mematahkan harga di belakang. Makanya ada indikasi buy. Kita buy-nya bukan buy di sini. Kalau kita pakai dot ya buy di sini tuh. Kalau pakai follow the trend, buy-nya ya di sini tuh. Setelah harga benar-benar naik. Oke, di sini kita nggak ngambil sell-nya. Jadi itu juga tadi catatannya, marketnya harus memiliki pergerakan harga yang cukup kalau pakai emot. Kalau kita follow nggak pakai emot aja ini. Tapi kalau strateginya teman-teman itu follow the trend ya. Kalau follow the trend, market harus memiliki pergerakan harga yang cukup. Kalau enggak, ya nanti bakal seperti tadi. Karena kita OP-nya kalau follow the trend itu kita menunggu tuh. Kita menunggu harganya benar-benar akan naik atau turun. Jadi kita tunggu dulu tuh, setelah dia berbalik kita tunggu lagi. Kalau dia udah ada indikasi penurunan, itu bisa dari strategi apa aja, entah itu pakai parabolik, entah itu garis SMA atau macam-macam lah yang di settingnya itu pilihannya bebas juga. Nah, kemudian kita OP-nya ya menunggu setelah harga berbalik dulu. Nggak langsung di saat harga berbalik ya. Kalau langsung di saat harga berbalik itu namanya reversal. Seperti dot itu. Jadi makanya kenapa kalau pakai dot itu cenderung pakai K1. Karena kita reversal, kadang reversalnya tuh di sini nih. Di sini tuh. Kita reversalnya di sini tuh. Atau di sini. K1 satu kali. Kadang pun kalau ketika marketnya tren kuat, itu harganya nggak jadi benar-benar berbalik. Misalnya dia downtrend seperti ini,
Di sini ada indikasi pembalikan ya kan, misalnya ada indikasi buying tuh di sini. Misalnya ada pembalikan nih. Kan pembalikan harusnya harganya setelah dia turun berbalik ke atas tuh naik. Nah, itu yang benar ya kalau membalikan. Taunya di sini karena emang downtrendnya kuat, dia cuman pembalikan satu candle aja atau beberapa candle di depan terus lanjut lagi ke bawah gitu. Nah, kalau pakai support dan resisten, kita bisa lihat patokan di sini. Ini adalah support di belakang area rendah, harga di belakang rendah yang dapat dia capai sebelumnya. Nah, patokan kita, kalau misalnya dia udah turun, mencapai harga terendah tadi, kalau dia mendekat ke sini, maka kita perlu hati-hati. Bisa jadi harga bisa jadi ada pantulan dari sini ke atas lagi. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya harga ini ditembus, maka udah jelas support atau resisten itu ditembus. Ini support ya kalau di bawah. Dan di sini kita lihat nih, dia membentuk resisten terbarunya ini area tertinggi. Kalau misalnya case-nya seperti ini kemungkinan akan lanjut ke bawah karena supportnya udah ditembus, kemudian resisten baru dibentuk di sini dan cenderungnya di sini dominannya emang bearish atau si seller. Untuk harganya, untuk harga turun ya. Oke. Jadi ketika market downtrend seperti ini, ya nggak akan ada sinyalnya. Seperti itu. Harusnya ini adalah harga udah terendah ini. Kita lihat. Oke. Semuanya menunjukkan sell di sini, teman-teman. Oke, kita bisa ambil ini sell ke bawah 3 menit ya. Yuk, kita sell 3 menit ke bawah. Indikasi di sini semuanya sell juga. Masuk kecil dulu ya, masuk kecil dulu. Soalnya kalau misalnya harga masih naik, kita sell lagi di atas, ntar. Kita masuk sell 3 menit ke bawah. Jangan terlalu tinggi OP awalnya, biar bisa buat OP selanjutnya ntar. Oke. Kita prediksi ini adalah titik koreksi. Untuk koreksi wajarnya, kalau koreksi wajar ya, koreksi wajar atau naik wajar. Naik wajar harusnya dia naik wajarnya cuma di sini. Nggak melewati area ini kalau naik wajar. Nggak boleh melewati area ini, itu naik wajarnya. Oke. Ya kita tunggu ya. Yang lain ada yang ikut. Kalau yang ikut tolong OP pertamanya jangan terlalu. Tidak ada cerita all in. Yuk, gimana? Gue all in. Udah $100. Ya gila anjir. Beneran serius. Coba dikirim ke Telegram. Jangan hain lah bro. 1 menit lagi. 50 detik. Yuk. Nah kita pas ya OP-nya di titik koreksi. Tapi ketika kita follow the trend yang yang perlu diperhatikan indikasi pembalikan yang tadi ya, dimana ketika dia udah turun kemudian udah sampai titik jenuh, dia ibaratnya udah lelah itu udah lelah, udah capek turun terus. Nah itu yang perlu diperhatikan, hati-hati kalau dia harganya ntar berbalik ke atas, itu aja.
kalau kita follow the trend. Follow the trend saya sarankan buat teman-teman ya, belajar memahami titik koreksi. Padahal saya sering bahas itu soal koreksi, karena saya sendiri sering pakai OP buat di titik koreksi itu ketika adanya koreksi. Oke, nah profit ya, pada profit ya kan? Ya, nah pada profit nggak? Jangan terlalu serakah. Yes, 200. Mantap profit ya. Yang lain gimana profit? Profit bang, oke. Sip. Yuk, yuk, boleh pamer SS-nya di Telegram channel biar di-share ntar. Biar yang lain kepanasan. Makasih bisa tidur nyenyak. Iya, mantap. Sama-sama. Iya, next jangan. Money management ini dijaga dan profitnya itu kalau bisa dikembangkan. Profit demi profit dikembangkan. Sehingga nanti kalau teman-teman trading merasakan psikologi yang enjoy. Enjoy-nya itu ya enjoy-nya itu gimana ya? Pokoknya berasanya beda lah ketimbang kita trading dari modal awal, apalagi trading dengan posisinya yang udah loss. Itu rasanya beda, teman-teman. Ya itu ngaruh sih. Soalnya impactnya, dampaknya itu ke psikologi kita, ke emosi kita ketika kita trading. Nah, itu akan ke bawah buat ketika kita trading. Tapi kalau kita dalam keadaan plong, kita eh, ya itu makanya sering di apa ya, trading saat lagi tenang, lagi enjoy. Itu juga salah satunya. Loss gak bisa tidur. Iya, iya. Oke, kita tunggu dulu ya. Di sini marketnya kuat downtrend Euro USD. Nah, satu lagi nih ya, mau saya kasih catatan. Jadi market itu selama 24 jam ada juga saat-saat, cuman nggak selama 24 jam itu dia. Ada juga saat-saat tertentu ketika ada kalanya market itu nggak bisa dipaksa seperti yang kita mau. Itu ya catatannya buat teman-teman yang di grup. Jadi dia ada kalanya nggak mau dipaksa dengan strategi kita. Tapi itu nggak selama 24 jam, kan marketnya ada 24 jam dari, jangan 24 jam lah, dari jam 10 pagi lah sampai jam berapa tradingnya, sampai jam 10 malam atau jam 9 malam. Nah, kan masih ada sisa waktu yang lain. Ya, misalnya trading pagi, oh nggak enak nih, strategi ini nggak bisa nih jam segini, aset ini nggak bisa nih. Itu bisa jadi note buat teman-teman, jadi catatan. Besoknya teman-teman trading lagi. Bukan besok, tunggu dulu lah, jangan besok. Jadi teman-teman trading lagi lanjut di lain waktu. Misalnya coba trading siang. Trading siang di aset ini jam segini nih dengan strategi ini. Kalau apa? Kalau nggak enak juga bisa di lain waktunya lagi. Yang penting ya sama seperti yang dijelaskan ya sebelumnya. Jadi ada kalanya emang market nggak bisa dipaksa, ada kalanya. Tapi nggak selama 24 jam market buka itu nggak bisa terus, bisa. Tapi waktu-waktu tertentu. Nah, di sini dia ada indikasi buy. Nah, kalau kita reversal, harusnya dari belakang sini ada sinyal sih. Coba kita lihat reversal. Reversal, di sini reversalnya ke bawah. Oke, kita OP-nya buy ya, teman-teman. Kita OP-nya buy 3 menit. Di sini tolong jangan ada lagi yang all in. Kita OP-nya 3 menit, kita tunggu dulu. Candle ini merah ya. Jadi artinya candle ini merah. Kita menunggu dari indikasi reversal. Kemungkinan candle sekarang atau satu candle di depan akan merah dulu. Nah, itu bisa jadi ala-ala dukun lah. Kita bisa perkirakan candlenya. Karena kita lihat dari strategi reversal. Di sini reversalnya udah masuk K1. Nah, kalau teman-teman ya pintar-pintar, ya harusnya bisa juga OP sell 1 menit ya kan. Ketika dia koreksi ke bawah. Setelah dia koreksi, ya udah, kalau
tren lanjut atas, kita ikutnya buy ya kan. OP dikoreksi 1 menit ke atas. Nah, sisanya dari sini kita buy 3 menit ke atas ya. Ini kalau loss jangan di kompen. Kalau ini loss, soalnya tren ke atas dari emot tadi. Dari emot trennya ke atas di sini. Nah, dari sini kita OP-nya buy ya. Setelah harganya turun, ada koreksi ke bawah, maka kita OP buy. Ingat OP buy-nya masuk kecil dulu, Ayo, K1-nya seharusnya bisa profit sih. Tapi kita lihat ya di akhirnya kalau nggak digocek. Kalau di sini dia jadi doji tipis, bisa jadi kita digocek. OP buy masuk kecil dulu. Takutnya koreksinya nggak 1 candle ini. Kalau dia koreksi 2 candle atau 3 candle, harganya turun sampai sini, kita masih bisa OP buy lagi ke atas. Oke, jangan alien. Jangan ada lagi yang alien. Oke, saya buy dari sini 3 menit ke atas. Masuk kecil buat jaga-jaga kalau harga masih koreksi ke bawah 1 atau 2 candle lagi untuk turun, baru lanjut ke atas. Jadi gitu ya titik koreksi. Jadi sejauh dia naik pasti ada turun. Gimana tadi yang sellnya ada yang ikut? Atau ngikut yang buy? Ikut semua, mantap. Profit semua kayaknya. Yang buy-nya kita lihat ya, yang buy ini kalau di sini buy-nya kita memperkirakan ini adalah titik koreksi. Kalau misalnya masih koreksi wajar ya, tidak melewati harga ini, kita ambil buy lagi 1 kali ntar. Kita lihat, oke, di atas dia membentuk resisten. Oke, hati-hati teman-teman, jangan ambil buy lagi, kita tunggu dulu. Indikasinya ada ke bawah. Dan sewajarnya ini adalah toleransi ya, toleransi terakhir di sini untuk dia turun. Kalau ini di sini turun, kemudian di depannya masih turun, maka nggak toleransi lagi. Oke, kita lihat dulu. Oke, sepertinya mau lanjut ke bawah. Oke, jadi kita nggak jadi ambil untuk ke atasnya ya. Kita ngikut harga ke bawah. Bisa jadi ini market sideways ke depannya. Dia masuk zona sideways. Setelah dia turun ke bawah, kemudian naik, kemudian turun, naik turun, naik turun, dia membentuk sideways. Harganya di mana harganya itu bolak-balik di situ-situ. Oke, jadi kita sell di sini durasi ntar kita sell durasinya di sini. Ntar coba kita lihat patokan lain dulu. Oke, kita sell durasi 3 menit ke bawah ya. Buy-nya nggak ada harapan ini. Buy-nya dipastikan akan loss itu. Kita tunggu ya. Wait, kita tunggu dulu. Santai. Oke, buy-nya loss tadi ya, yang buy-nya loss. Oke, jadi dari sini kita akan OP-nya untuk ke bawah, teman-teman. Oke, kita gas ke bawah, tunggu. Oke, kita gas ke bawah 3 menit. Nah, alasannya apa nih? Alasannya sebenarnya kalau bisa sih kita sell-nya di sini nih. Di titik ini ya, kalau bisa. Alasannya karena di sini dia membentuk resist baru di atas. Dia membentuk resisten di sini. Jadi harga mentok di sini ke bawah lagi. Nah, di sini dia naik, kemudian prediksinya akan lanjut ke bawah. Karena di sini ketika dia turun untuk koreksi dan itu gagal,
maka bisa jadi harga ini akan dilanjutkan untuk ke bawah. Tapi kecuali ya dengan catatan dia sideways seperti tadi. Jadi harga bolak-balik cenderung di situ. Oke, sideways kayaknya gampang. Nah, ini kalau pakai emot kita agak susah kalau dia sideways. Nah, itu dia yang dimaksud tadi ya. Jadi kalau kita pakai emot itu susahnya ketika dia sideways. Jadi misalnya harga udah turun tuh. Kan sinyal kan kita OP-nya menunggu harga turun. Harga udah turun kita OP. Taunya harga balik lagi. Di situ kelemahannya kalau kita trading pakai emot marketnya sideways. Jadi agak riskan. Jadi bisa 50-50. Bahkan bisa kurang jadinya. Di sini malah ada indikasi untuk harga naik. Oke. Kita lihat dulu ya posisi market. Kalau dia masuk sideways di sini, kita nggak bisa pakai emot lagi. Kita nggak harus ganti asetnya. Ini sideways ya teman-teman, sideways kayaknya. Dia udah masuk zona sideways. Jadi harga cenderung bolak-balik di situ-situ aja. Maka solusinya, satu-satunya solusi ketika dia sideways, usahakan sell-nya tuh ketika di atas ini, di atas ini. Ketika buy usahakan di bawah sini. Itu aja solusinya kalau sideways. Jadi jangan akan susah mengikuti sinyalnya. Jadi sinyal bisa dijadikan sebuah patokan aja. Misalnya kalau mau sell usahakan ya di resisten di atas. Kalau mau buy usahakan di supportnya. Kalau di sini dia balik lagi atas sampai sini, ya fix jelas itu udah sideways ya. Oke, kita lihat sell-nya. Pada ngikut. Tadi kita buy 1 kali loss ya. Buy 3 menit loss. Yang ini semoga nggak digocek di akhirnya. Soalnya kita sell-nya agak di tengah body sini. Nah, kita lihat tuh ini jarak pergerakan harga makin sempit kalau dilihat dari support dan resisten. Nah, itu akan jadi kelemahan kalau pakai emot. Oke, profit ya. Ya nggak apa-apa kita loss 1 kali. Di sini saya nggak pakai kompen, yang lain ada yang pakai kompen. Gimana? Coba tadi all in. Ya makanya nggak boleh all in. Money manajemennya harus. Jos opit ya mantap. Profit ya. Oke, nah di sini dia kan kelihatan ya rank. Jadi ini resisten, ini support. Jadi rank pergerakan harga ini sangat dekat. Jadi misalnya dia naik di sini, ada buy tetap buy. Kita udah buy, tapi harga udah di sini tuh. Karena ini sideways, harga mentok lagi bawah. Ya kita hasilnya loss itu di sini. Nah contohnya seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, kita jangan ambil teman-teman, jangan ambil. Dia resisten nih, resisten nih. Kecuali teman-teman itu. Jadi trade-nya ketika dia sideways, ya kita OP-nya ketika di support sini atau ketika di resisten. Kalau dia sideways, hati-hatinya kalau misalnya setelah dia sideways, dia jadi trend. Nah itu ya, ketika setelah dia sideways dia jadi trend. Biasanya kalau sideways itu lebih cocok pakai dot yang agresif mode. Cuman ini nggak ada yang agresif modenya. Coba teman-teman gunakan yang agresif mode ketika sideways. Ketika harga cenderung bolak-balik di situ-situ. Gimana? Udah pada gimana untuk apa ini Google Meet-nya, belajar bareng, trading bareng ya kan? Puyeng yang emot. Iya, kalau emot iya. Puyengnya karena dia ngikut tren. Ngikut tren itu emang salah satu kelemahan kalau kita trading ngikut tren. Jadi kalau kita ngikut, nah tuh kenapa kita nggak boleh buy tadi? Tadi kalau kita buy 1 menit bisa sih di sini. Ketika dia turun ke bawah kita buy 1 menit. Tapi rawan juga kalau tradingnya di OT. Kalau di Binomo sih bisa-bisa aja. Kalau di OT dia hitungannya benar-benar fix ya. 1 menit ya kan bisa jadi kayak close-nya di candle ini saat dia ke bawah.
Kalau di binomo di bawah 30 itu nggak dihitung sampai 1 menit tradingnya, jadi masih bisa close di atasnya kalau binomo. Itu kenapa kita nggak ambil buy-nya tadi, karena kita lihat marketnya cenderung sideways. Nah terus gimana bang kalau udah gini? Kalau udah gini kita tunggu dulu kondisi saat dia memungkinkan yang dimaksud itu memiliki pergerakan yang cukup. Jadi harus ada perubahan di sini, perubahan pergerakan market ini harus ada. Jadi misalnya dia udah sideways gini, ada perubahan untuk misalnya dia naik menembus ini atau turun menembus ini toh. Nah, perubahan itu yang kita tunggu kalau kita pakai follow the trend. Kalau mau bisa ambil OP-nya itu durasi 3 menitan. Bisa aja 3 menitan kayak tadi contohnya kita sell 3 menit bisa aja. Cuman untuk risknya agak risk, dan kemudian jadi bisa jadi 50-50, bahkan bisa di bawahnya kalau dia sideways kayak gini. Contohnya ya kayak gini, ada sell tuh ya kan, di sini harga udah turun tuh, ya udah nih market mau ke bawah nih, kita sell tuh di sini, taunya naik sampai sini. Setelah naik sampai sini taunya turun lagi, terus di sini ada buy tuh, ya udah kita buy tuh di sini. Ini naik ya agak tipis, nah makanya ini 50-50 kalau dia sideways. Ini hasilnya nggak tentu, bisa jadi loss, bisa jadi profit, bisa jadi digocek, macam-macam lah ya, bisa jadi bull mode. Jadi yang ditunggu ada gejolak harga yang mampu menembus ya. Contohnya di sini ada gejolak harga yang kemungkinan ini akan menembus maksudnya akan mengalahkan apa namanya, setelah dia downtrend up di sini ada sebuah indikasi yang mampu mematahkan di sini untuk ke atas. Taunya dia ke atasnya cuma sampai sini aja, terus udah masuk sideways di sini ya kan. Agak rumit ya. Oh iya. Emang susah kalau follow the trend, emang gitu sistemnya. Teman-teman pernah lihat nggak kalau orang swing trading sama kayak di forex? Misalnya kalau swing trading itu kayak gini. Kalau swing trading misalnya ketika harga berbalik di sini tuh kalau swing trading ya. Jadi kalau kita swing trading jadi mirip kayak gitu juga. Misalnya harga berbalik di sini tap. Nah, kita entry-nya tuh di sini tuh harusnya, di sini atau di sini, di sinilah. Kalau teman-teman swing trading harusnya entry-nya di dekat sini. Jadi nggak bisa langsung buy dari sini tuh. Ataupun kalau teman-teman mau sell, teman-teman nggak bisa langsung sell di sini atau di sini. Jadi nggak bisa sell di tertinggi seperti ini. Kalau teman-teman bisa sell di tertinggi seperti ini, atau di terendah seperti ini, itu artinya bukan follow the trend, tapi itu adalah reversal atau pembalikan harga strateginya. Itulah kelebihan dan kekurangannya. Jadi antara reversal dan follow the trend itu dia ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya kalau reversal kita bisa OP buy di bawah-bawah sini. Kita bisa buy itu di sini. Dan kita dan kalau harga dan keuntungannya ketika harga benar-benar berbalik. Nah, teman-teman bisa lihat tuh dari sini ke sini ya kan. Itu kelebihannya kalau reversal. Tapi kalau misalnya harganya nggak balik gimana? Contohnya misalnya kita gunakan dot ya. Contohnya misalnya kita gunakan dot. Mana dia dot yang harganya nggak berbalik? Harga nggak berbalik. Oh, nggak ada untuk contoh di sini. Coba kita ganti asetnya untuk contoh. Nah contohnya seperti ini ya. Contohnya pakai dot seperti ini, dia berbalik satu di sini 3 candle lah. Contohnya seperti ini. Ini kan downtrend ke bawah semuanya ya, downtrend ke bawah, arah ke bawah ya. Dari sini ini arahnya ke bawah semua. Market ke bawah ya. Dari sini ini ke bawah semua, ke bawah aja. Nah, kemudian di sini ada tuh indikasi reversal. Reversal ya. Iya, harga udah reversal, udah berbalik. Berbaliknya cuman 3 candle di sini tuh. 3 candle aja. Kemudian lanjut ke bawah terus. Apa ya? Rumit juga ngejelasinnya kok kayak gini.
Ya intinya gitulah. Sendiri juga bingung ini jelasannya. Intinya juga gitu. Intinya reversal itu kita bisa OP di titik terbawah seperti ini atau di titik tertinggi seperti ini. Tapi tapi beda cerita kalau kita follow the trend, kalau kita follow the trend ya. Ntar yang satu lagi lah ya, yang XM. Nah, tapi kalau misalnya kita follow the trend, teman-teman. Kalau misalnya kita follow the trend, maka kita menunggu harga turun tuh, seperti ini. Kita tunggulah harganya turun dulu. Baru kita ngikut. Seperti ini contohnya. Kita menunggu harga turun tuh, baru kita OP. Kalau harga terus turun, ya kita profit. Tapi kalau misalnya, contohnya di sini tuh, kita loss. Nah, kok ini loss? Ya iyalah, kita kan menunggu harga turun. Harga udah turun tuh. Nah, maka ada sinyal sell tuh. Kita sell. Ternyata harga nggak jadi turun. Malah sideways di sini. Terus lanjut naik. Ya sudah, karena dia lanjut naik, di sini makanya ada sinyal buy. Ada buy tuh. Nah, harga udah naik nih sampai sini. Kalau kayak gini kita nggak tahu juga nih naiknya sampai mana. Bisa jadi patokan. Nah, kalau untuk patokan ya, harga mau naik sampai mana nih? Maka untuk patokan, kalau posisi-posisi seperti ini, maka kita bisa mematok ke belakang sini. Area ini ya. Kita bisa taruh level-level tertentu. Titik-titik ketika dia titik-titik tertinggi ya, bisa juga. Seperti ini contohnya juga bisa. Nah, kita bisa buat level-level untuk kenaikan seperti ini dari resisten di belakangnya. Seperti itu. Misalnya harga ini udah ditembus, ini kan ditembus nih. Nah, maka patokan kita ini nih loh. Patokannya. Ini kalau mau pakai analisa sih ya. Gitu. Yuk lanjut. Yang mana tadi? Emot. Emot nggak memungkinkan lagi karena sisi market cenderung dia memiliki pergerakan yang sideways atau pergerakan harga yang kurang cukup. Tapi kita lihat dulu kalau ada perubahan. Gimana untuk penjelasannya, apa cukup jelas atau gimana, ada pertanyaan atau gimana gitu lah. Entry-nya itu berapa menit om? Kalau follow the trend, teman-teman bisa OP di atas 1 menit ya kalau follow the trend. Kelemahannya itu yang tadi, kita menunggu harga itu benar-benar naik dulu atau turun dulu, karena kita bukan reversal. Kalau reversal kita ya bisa OP di titik terbawah atau di teratas seperti dot, contohnya dot ya. Idealnya di atas 3 menit ya, idealnya 1 menit ke atas saya idealnya. Jadi bisa 2 menit, 3 menit, ataupun 45 menit dan 5 menit. Patokan itu tuh bisa didapat dari support dan resisten sebenarnya. Misalnya gimana? Misalnya dia masih jauh nih resistennya. Maka teman-teman bisa, kemudian patokan itu juga bisa dari TF5 misalnya, atau dari atau misalnya seperti tadi ya, masih jauh nih resisten atau supportnya, maka kita bisa ambil panjang, agak panjang nih. Itu udah teknikal yang kita bahas sih sebenarnya. Ini udah analisa teknikal. Titik koreksi. Jadi titik koreksi itu ada ya bahasannya di video sebelumnya kalau soal titik koreksi. Udah pernah saya bahas titik koreksi, udah gabungannya adalah trendline. Jadi sejauh market turun dia pasti ada naik dulu. Nah, itu titik koreksi. Maka ketika misalnya kita mau melihat downtrend, misalnya seperti tadi kita lihat downtrend, kalau kita mau sell, kita bisa tunggu dia di titik koreksi ketika ada kenaikan harga atau indikasi pembalikan sedikit ya. Dia bisa jadi, nah itu namanya adalah koreksi. Dia naiknya itu naik wajar, bukan naik untuk membreak harga di belakang. Bukan untuk membreak out harga di belakang naiknya naik wajar. Makanya kenapa tadi ketika kita loss buy, kenapa kita tidak ambil buy lagi bang? Kan kita loss buy-nya tadi ya. Lo kok nggak ambil buy lagi? Nah itu dia. Karena di situ udah titik toleransi ibaratnya bagi saya. Kita di sini tadi OP-nya kita lihat. Nah
ketika kita ambil buy di sini, kita harapannya harga ini turun, wajarnya adalah ini. Kalau dia turun wajarnya ini, maka kita masih bisa melihat kecenderungan tren akan untuk ke atas. Tapi kalau dia melewati ini, gimana ya, ribet juga kalau untuk dijelaskan. Kalau teman-teman pemula mungkin akan kurang paham nanti kalau dijelaskan soal ini ya, untuk melihat patokan harga turun atau naik itu. Maka di sini kita bisa simpulkan kalau ini sideways, meskipun di depannya ini belum jadi sideways. Soalnya harga dilihat cenderung di situ-situ aja, naik turun gitu. Agak ribet juga, nggak jelas. Pada bingung nggak atau gimana? Paham, mantap. Oke, di sini bisa lihat ya, Euro USD-nya cenderung sih naik di sini, cuman belum ada indikasinya. Dia udah memiliki rank pergerakan ini udah cukup. Ini kita bisa buy sih harusnya ya, buy ya. Soalnya kita lihat TF5 juga. Ini GBP teman-teman, GBP USD, bukan Euro USD. Janganlah. Euro USD tadi mana? Ini Euro USD tadi ya. Oke, Euro USD. Kita lihat dia mendekat ke area support. Di sini supportnya ya. Ini kurang jelas. Ini supportnya ya. Patokan kita kalau dia turun. Nah, ini patokan kita. Kalau dia turun, harga turun, ini patokan kita. Gimana, ada pertanyaan teman-teman? Wah, beda candle ya sama kotek. Kotek ya. Enggak login kayaknya. Koteknya dipastikan tidak pakai OTC ya. Euro USD tidak pakai OTC. Kok beda candle? Bukan OTC kok. Sama kok Bang, sama. Sama. Bisa dikirim di Telegram. Coba dikirim di Telegram grup. Ntar ya Bang ya. Oke. Nah, kita lihat tuh dia menembus support kita di bawah sini. Itu makanya kenapa kita nggak bisa main gas aja. Gas buy ini udah dekat support, nggak bisa. Tapi kita harus punya sesuatu, kita harus punya suatu patokan atau alasan lain kenapa kita mesti buy itu. Dia udah dekat support. Misalnya teman-teman melihat di situ garis SMA-nya ketemu nih, atau ya macam-macam lah strategi itu terserah ya. Maka kalau dengan seperti itu teman-teman ya bisa ngikut ya kan. Itu kenapa kita nggak boleh langsung main tancap aja kalau follow the trend. Makanya ya sama sih, trading harus sabar, nunggu kesempatan. Oke, coba lihat mana, kok beda. Oh itu biasa, itu nggak apa-apa. Cuman warna beda warna ya, beda warna dari MetaTrader, beda warna dari MetaTrader satu candlenya ya, nggak apa-apa, biasa. Maklum lah, beda platform juga ya. Sama di sini coba kita lihat ya, mirip-mirip lah.
nggak apa-apa itu. Yang jelas kalau harga di sini turun, kalau yang bikin khawatir ya, di sininya turun tapi di sini malah naik ke atas. Nah, tapi biasa sih enggak ya. Kalau di sini turun harga, di sini juga bakal ngikut sih biasanya. Kalau saya perhatikan gitu. Kalau masalah panjang sumbu atau panjang body bisa jadi emang beda. Emang beda. Kadang-kadang ada beda, kadang sama. Ya kurang lebih mirip lah. Gimana? Nah, ini contoh lagi ya, untuk contoh. Sebelum kita tutup live-nya ya. Cukup ya buat teman-teman, cukup nggak untuk hari ini. Jadi contohnya seperti ini. Ketika dia turun downtrend seperti ini, maka kalau kita mau masuk sell, kita bisa tunggu ketika dia ada kenaikan seperti ini. Ada kenaikan seperti ini ya. Oke, kita tunggu dulu. F5 ada sell sih. Coba kita tunggu dulu ya, dia mau koreksi nggak? Kita tunggu dia di sama kayak sama yang kemarin ada juga ya. Wajarnya harga turun sampai sini. Dan emang turunnya sampai dekat-dekat situ. Ini kalau mau naik ya, jangan sinilah, terlalu jauh. Naik-naik wajarnya mendekati area itu. Ke sinilah. Itu untuk naik wajar. Jadi kita tunggu dia di situ. Kalau udah masuk situ nanti kita sell ke bawah 3 menit ya. Oke, step 1 dia membentuk support di bawah, agak warning. Kita masuk sell. Ini enggak apa dia mau masuk sideways lagi di sini. Kayak di belakang ya, setelah dia turun, kemudian dia masuk sideways itu di sini. Iya. Nah, teman-teman perhatikan nggak dari kemarin? Kemarin kita juga Google Meet ya. Hal yang sama kayak kita hari ini, jam sekarang ini juga ada sekarang yang kemarin. Kemarin juga ada yang kayak gini ya kan? Ya enggak. Setelah harga naik gitu ya kan, kemarin kan harga ada tuh yang naik. Kemudian di atas dia udah mulai cenderung bolak-balik di situ-situ. Kayak jenuh, kayak lelah. Di sini juga gitu tadi. Turun, kemudian. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman bisa lihat kebiasaan-kebiasaan di kebiasaan market ya. Jadi sebenarnya kalau belajar ya belajarnya yang nggak perlu banyak-banyak, tapi yang penting rutin sih sebenarnya, rutin. Soalnya kalau kebanyakan nanti susah juga kalau kebanyakan langsung banyak, takutnya 7 menit, apa 7 menit? Kurang bang. Oh, maksudnya Google Meet-nya. Oke, jam 11 ya. Jam 11 kita tutup. Oke, kita tunggu teman-teman, kita tunggu dia. Soalnya dia mendekat support area di sini. Kalau kita masuk sell lagi, takutnya nggak mau atau malah masuk sideways. Jadi ingat ya peraturannya kalau pakai emot ketika dia masuk zona sideways kayak gini, itu susah. Oke, supportnya ditembus. Kita lihat ke belakang. Coba kita lihat di dot ya, ada indikasi reversal nggak di sini? Kayaknya ada ini, bentar lagi ada indikasi reversal. Kalau di sini harga masih turun, ini bisa jadi ada reversal. Nah, di saat itu nanti kita OP ya. Ke bawah OP-nya.
Oke, yuk bisa bisa bisa. Jangan alin ya, jangan alin lagi. Oh, ntar, sorry. Di sini ada indikasi buy, kita lihat dulu. Ada indikasi buy di atas, dia membentuk sebuah resisten baru tadi, ditembus resistennya. Oke, coba kita lihat dulu. Candle ini berlalu ya. Kita lihat dulu, jangan terlalu buru-buru. Nah, di sini kenapa ada buy? Karena harga di sini udah di break sama harga ini. Ini harga ini. Ini kan harga di sini, harga di belakang kan cuma di sini. Sementara harga di sini udah sampai di sini, udah melewati ini. Makanya ada indikasi untuk harga naik atau untuk harga untuk ke atas lagi. Makanya kalau kita follow the trend, kita OP-nya dari sini. Kita OP-nya dari sini ya. Kita follow the trend. Nih. Kita follow the trend dari sini, buy 3 menit ke atas. Oke. Yang mau ikut jangan all in. Money management ingat, kalau ini sideways, harga balik ke bawah, ini maka kasusnya bakal kayak di belakang tadi. Kayak ini tadi. Di sini untuk ini support barunya. Oke, kita tunggu dulu ntar. Lihat. Kalau di sini ada pantulan lagi ke atas, kita masuk lagi untuk buy. Oke, kayaknya masuk sideways lagi ini. Bisa jadi. Kalau ini masuk sideways, kita buy lagi di bawah ntar. Di dekat support ya. Udah pakai skincare ber-SPF, masih takut matahari. Jadi, pakai payung, pakai diri. Oke, jadi saya buy lagi di sini 3 menit ke atas. Karena kalau dilihat ini cenderung dia masuk sideways, di mana kasusnya harga bolak-balik di dekat-dekat situ. Jadi dia naik turun, naik turun. Naik turunnya di rank area ini, rank area yang kita tandai ya. Rank area titik seperti ini. Ini kan udah ada tandanya ya titiknya. Kemudian di bawah sini, di bolak-baliknya di dekat situ. Kita lihat posisi buy. Tadi juga sama, yang di belakang kita buy kasusnya. Nah, di sini juga sama seperti itu. Dia cenderung sideways ya. Oh, nggak bisa kayaknya ini.
supportnya ditembus ke bawah. Agak rawan kita buy-nya. Mana yang ikut tadi? Kita tahan dulu ya teman-teman, jangan ambil OP lagi. Tahan dulu. Ini agak anomali. Tahan dulu. Jangan masuk sell dulu dari sini. Ada yang loss nggak di akhirnya? Atau gimana? Saya profit bang. Profit ya, oke, sip. Loss bang. Aduh. Nggak all in ya kan? Nggak all in kan sih. Yang pertama loss karena di atas itu, yang kedua ambil bawah kompen masuk. Yang di bawah profit nggak? Yang ini. Masuk yang bawah. Oke, sip. Udah masuk. Yang di atas buy-nya kita itu loss. Yang ini. Karena kita yang di atas itu kita ibaratnya mau ngikut tren, ibaratnya seperti itu. Yang loss ini ya. Ibaratnya kita, nih saya jelasin ya. Ibaratnya kita mau ngikut tren. Kan seperti ini ya. Kita kan OP-nya, ntar biar jelas. Kita kan OP-nya tuh di sini ya kan. Dimana kasusnya harga di sini dapat ditembus oleh harga ini, maka kita up buy ke atas. Ini akan naik nih. Karena harga di sini udah dilewati. Dan ternyata kalau kita lihat dari sini, dari support dan resisten, market malah cenderung sideways, di mana kasusnya harganya bolak-balik dari sini ke sini, dimana dia bolak-balik. Jadi maka hasilnya ketika kita follow trend up ke atas di sini ya kan, nih kita follow ke atas, maka hasilnya adalah loss karena dia adalah sideways, dia udah resisten di sini, tap mantul ke bawah. Nah itu kenapa kalau pakai emot itu buat OP diperhatikan posisi support dan resisten. Misalnya kita mau buy nih, tap buy di sini, ternyata udah dekat resisten nih. Ataupun kalau masih belum jelas atau resisten atau supportnya belum terbentuk, jadi teman-teman kurang disarankan. Tapi untuk kasus kita di sini tadi, kita OP di sini, dia sudah mampu menembus resisten di sini, resisten di belakang sini ada tadi, dan itu sudah ditembus posisinya. Resisten di sini sudah ditembus. Maka prediksinya, asumsinya harga akan naik. Target pertamanya adalah ini, area level ini, targetnya ini. Kemudian setelah mencapai ini, maka ini sebelum market terjadi ya, maka level berikutnya adalah ini, gitu. Tapi setelah di sini harga malah mantul lagi, tap ke bawah dan terbentuk resisten baru. Dia balik lagi ke support ya kan. Makanya kita masuk buy 3 menit lagi di dekat support di sini, dan kita lihat juga ini ya, market agak cenderung anomali, jadi agak ada seperti keraguan antara naik dan turunnya. Ntar biar jelas. Oke, udah. Nah ini kan kelihatan ya, dia cenderung sideways harga di sini, agak turun dari sini, dan di sini dia balik sideways. Nah yang kita tunggu setelah dia sideways seperti ini kan tadi juga gini nih, sama kayak di belakang, turun kemudian masuk sideways seperti ini, kemudian turun lagi, tap masuk lagi agak sideways seperti ini. Nah kita lihat kasus berikutnya, mau ada gejolak harga ke atas atau ke bawah, uptrend atau downtrend. Jadi di situ aja kalau bagusnya ngikutnya. Ini mau lanjut ke bawah atau gimana, kita lihat patokan yang lain teman-teman. Harusnya sih lanjut ke bawah ini kalau kayak gini. Ini bearish, banyakan seller.
Yuk kita masuk sel ke bawah 3 menit. Ntar kita cari posisi dulu. Yang jelas kita masuknya adalah sel, tapi kita cari posisi ya. Kita akan masuk sel 3 menit ke bawah, ngikut arah market. Kita tunggu ya, kita tunggu ntar. Dia sudah mencapai low level, ini low-nya. Ada titik koreksi nggak di sini? Harusnya koreksi ini nggak boleh melebihi ini. Tanda ini. Koreksi nggak, dia naik nggak boleh melebihi ini. Jadi kita sell ketika dia berada di dekat-dekat sini. Ya udah, ini kita masuk sell ya. Kita masuk sell 3 menit ke bawah. Kita masuk dari harga close ini aja 00. Kita sell 3 menit ke bawah. Ini kita trading udah nggak pakai sinyal, tapi udah teknikal aja ini. Yang ikut money manajemennya. Karena bisa saja harga berbalik dari sini ke atas. Oke, titik koreksi terlewati. Jadi kita nggak akan sell lagi ntar kalau misalnya candle ini hijau dan di depannya masih hijau atau bullish. Kita nggak akan masuk lagi untuk sell. Tapi kalau misalnya cuma jadi sumbu, masih bisa lah. Agak anomali ini. Gimana sih ini maunya? Ntar. Jangan masuk buy dulu. Gimana ya? Kita lihat dulu ntar ya teman-teman. Saya sendiri juga ngelihatnya agak anomali, cuman ya ini mau balik sideways atau gimana? Ayo Ya kan? turun. Turun. Ini bisa loss digocek. Bisa 40. Kita lihat lah. Ini antara mau naik atau mau turun ini. Ini kalau dilihat ya. Kalau dilihat dengan mata telanjang, sekilasnya kelihatan antara mau naik atau mau lanjut turun. Kalau kayak gitu sih biasanya dia balik lagi sideways kayak tadi. Harga bolak-balik itu. Yang jelas patokan kita adalah di bawah support, di atas membentuk resisten baru juga. Dan ini membuat rank bergerak. Oke, profit. Masuk. Profit ya? Alhamdulillah. Profit. Ya, oke. Yang lain gimana? Jangan all in. Oke, profit. Nggak boleh all in. Karena kita nggak tahu kalau misalnya ada news satu faktor yang mempengaruhi pergerakan harga, tiba-tiba up ya kan.
Kan kita bukan siapa-siapa di sini. Oke, dia lanjut ke bawah. Ini ya. Oke, gimana? Udah jam 11. Cukup nggak untuk Google Meet-nya hari ini? Oke, istirahat dulu ya kan. Istirahat Panas dulu kalau. Bang. Gimana? Istirahat dulu aja Bang, Senin lanjut lagi. Iya, panas kalau lama-lama otak di bawah analisa. Ntar ngelihat market, analisa yang nggak ada bisa jadi ada. Iya Bang. Mm-mm. Analisa yang awalnya nggak ada bisa diada-adakan. Besok gas OTC. Mantap, dewa OTC. Istirahat OTC kan bener Ya oke. Jadi gitu aja ya untuk sesi trading bareng hari ini. Ya buat teman-teman semoga makin sukses, semangat belajarnya. Intinya Amin kalau Bang. belajar ya nggak harus belajar semuanya sekarang, tapi bisa dipelajari pelan-pelan semua. Misalnya teman-teman belum paham support resisten nih, bisa dipelajari pelan-pelan. Misalnya ya belajarnya jangan terlalu maksa. Jadi biar biar gampang kecernanya. Jadi di ibaratnya kalau misalnya gimana waktunya enak dipakai belajar ya belajar. Yang penting diulang. Tapi misalnya hari ini belajar nonstop, jangan kayak gitu juga. Tapi diulang, besoknya diulang. Dan teman-teman lihat juga kalau di market itu hal-hal yang sama atau faktor apa namanya kejadian yang sama itu cenderung berulang ya. Kan bisa dilihat udah 2 hari kita Google Meet ini. Yang kemarin malam aja ini kejadian juga di sini. Dan beberapa kali ini ulang lagi kayak tadi, ya kan? Oke, jadi seperti itu aja. Oke, selamat malam buat semuanya. Terima kasih dan good luck ya. Semoga berhasil buat teman-teman semua. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Besok enggak ya. Besok Sabtu, Minggu. Istirahat aja dulu. Senin lanjut lagi. Jangan dipaksa nanti meleleh kepalanya dipakai analisa melulu. Cepat panas soalnya kalau kita nganalisa kemudian ini di sini uang nih. Jadi itu bikin emosi dan psikologi itu bisa kecampur teman-teman. Kalau itu harus bisa ngaturnya. Secara analisa, secara logika ya, kita menganalisa itu mengandalkan pikiran kita ya kan. Pikiran kita udah kepake analisa, kemudian apa juga nggak yang nggak mau uang, semua orang pasti mau lah ya kan. Apalagi kita trading, ini uang loh gitu ya kan. Nah di situ sebenarnya secara nggak langsung emosi, nafsu, semua itu ibarat seperti kecampur. Itu kalau lama-lama teman-teman ya bisa bahaya sebenarnya. Jadi itu harus bisa dikontrol juga sebenarnya. Jadi antara tadi ya, kan kita pikirannya udah dipakai nih buat menganalisa, melihat market, melihat pergerakan harga. Jadi ibaratnya seperti gimana itu? Ya intinya udah seperti kecampur aduk lah jatuhnya psikologi ujung-ujungnya. Ya gitulah intinya. Oke.